Halo guys. Nah, untuk kalian semua yang dari kemarin nanyain cara votingnya gimana, ini aku kasih tahu ya. Cara votingnya gampang banget. Langsung download aja dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner voting Women Inspiration Awards 2025. Lalu klik dan cari nominasi favorit Women in Social Contribution dan langsung klik. Ada gambar aku, foto aku, langsung aja dipilih. Dan jangan bosan ya guys untuk absen voting setiap hari. Dukung aku selama periode voting mulai dari tanggal 23 April 2025 sampai dengan 29 April 2025 jam 17.00. Terima kasih guys. Terus kenapa? Itu ada yang suka sama aku cowok. Terus? Karena aku punya 2 cowok. Berantem. Terusnya aku diguna-guna gitu. Ini keingetan cowok itu. Mbak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di mana? Itu di rumah. Oh, di rumah. Iya. Ngamuk lagi ya? Iya, ngamuk-ngamuk lagi kak. Ngamuk kenapa? Ya nggak tahu itu tiba-tiba pulang jadi begitu. Kirim itu kali suaminya kemarin ngamuk-ngamuk nggak jelas. Enggak, awalnya udah sembuh. Udah sembuh yang dipulangin sama Kanopi kan nggak dikasih obat ya. Terus kan nggak lama dia minta kerja tuh. Sempet jadi pembantu cuma 2 minggu. Terus nggak lama dia berhenti minta izin kerja di Jakarta di salon. Itu bener kak, sampai kebeli HP, kebeli motor. Oh, itu udah bener tuh. Udah. Terus? Nggak lama lagi ini sekitar semingguan lebih kali ya Wi. Dari tanggal berapa yang kemarin? Hari Jumat minggu lalu ya. Itu begitu lagi kak. Kumat lagi. Iya. Alasannya kenapa kumatnya nggak tahu? Ya marah-marah teriak-teriak begitu. Gue capek, katanya gue capek. Gitu katanya. Yuk, sini. Pas. Lagi ngapain dia? Nggak berhenti-berhenti kayak itu. Apa handset di kuping. Oh, Nah, kalau dia bosen nih cuci muka semua dibasahin. Tapi nggak mandi cuci muka. harusnya jangan handphone tahu. Itu. Oh, Kalau dibilangin marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah buka sendalnya. Kak. Bu. Iya. Itu kan Oki. Oki main. Itu ibu tuh. Iya. Gimana kabarnya? Baik teh. Baik. Masuk teh. Kenapa sih teh, kan gue udah nggak gila. Orang mau ngajak kerja. Mau ngajak kerja teh Novi di rumahnya. Islam.
Mau ngajak kerja. Duduk masuk teh, masuk. Ya. Ibu ada kamar nanti. Ada. Mau ke toilet ya. Mbak udah nggak kerja katanya di salon. Oh, tadinya di salon kan? Iya. Terus udah berhenti? Udah. Oh, kenapa berhenti? Enggak, itu aku kan tadinya suruh di Bekasi. Aku ribut sama yang punya itunya, nggak tahu. Kamu yang punya salon? Iya, aku ribut. Terus? Kan aku jauh waktu itu kan ngekos di mana di Jakbar ya. Terus pas itu suruh ke Cibinong lah aku. Pas di Cibinong katanya udah penuh kerjaan gitu kan. Penuh kerjaan, ya udahlah aku ke situ. Udah aku berantem di situ sama yang punyanya. Nggak tahu udah masalah apa gitu. Masalahnya apa? Nggak tahu, aku kayak bingung teh. Tiba-tiba aku digantiin gitu. Terus sebelumnya jadi babysitter, pengasuh, aduh. Enggak, cuma bilang di tempat spa kayak gitu. Yang sebelum, yang di Pitara. Oh iya, jadi ngomong 2 minggu. Terus berhenti. Iya. Kenapa itu? Majikannya bawel. Anaknya nggak boleh pisan kena ini, teh nangis dikit aku disalahin kayak gitu. Oh, dicubit lah, apalagi kan kalau mau dicubit tuh pasti ada nomor-nomornya ya. Ini mah kan nggak ada. Sedikit pun aku nggak berani nyubit anak orang, anak aku aja. Karena aku cubit lagi anak orang kan. Kayak gitu. Terus sekarang udah nggak kerja. Kemarin di salon dapat berapa gaji? Itu lumayan teh, aku Di salon apa di apaan? yang pas terakhir kerja. Itu di spa, tempat spa. Oh, terakhir kerja di spa. Bukan Kan aku mah taunya salon doang. Emang aku bilang sama kakak tempat spa sih. Tempat salon bukan tempat spa, karena kan emang aku nutupin kerjaan juga ya, nggak mau keluarga pada tahu gitu. Jadinya aku bilang salon gitu. Oh, jadi sebenarnya di spa. Iya kan, aku kan pada ngampu. Oh, berapa lama itu? Udah sampai sebulan sih, langsung suruh berhenti sama opanya nih. Aku juga masih ada nomornya opa sama si Aken juga, aku masih ada nomornya. Kerjanya gimana? Mijit-mijit orang kayak gitu. Di spa mana? Cibinong. Gaji berapa? Gede sih kan itu gak sih? Berapa? Itu tuh kayak ambil paketan gitu dia. Per paketan gitu. Misalkan kayak paket full share kayak gitu-gitu 560, kalau paket ini beda lagi kayak gitu. Mbak dapat penghasilannya berapa sebulan? Aku dibilangnya sampai sebulan. Aku ya kalau ada duit langsung transfer ke keluarga, transfer. Berapa kira-kira udah dapat berapa? Enggak, aku itu. Soalnya aku boros kan paket Pertama yang yang di Sisandra. oh itu 30 juta lebih. Aku beliin motor. Aku beliin motor. Kan aku nabung juga. Aku beliin motor, HP lagi. HP 2 kalau nggak salah, motor 1 gitu. Minum-minum nggak? Enggak, demi Allah aku mah nggak pernah ngobat, nggak pernah Yang apa. di Sisandra mah enggak, yang Paling ya kemarin. cuman kemarin doang kayak minum yang apa sih, temen-temen kamu gitu, mabok kayak gitu doang. Kalau enggak pernah. Enggak, orang ada yang nawarin aja aku balikin lagi, nggak mau. Masih bandel-bandelnya aku kalau aku nggak pernah teh. Terus gimana? Sekarang kondisinya udah sehat? Sehat. Kemarin kan dikasih tuh obat sama teteh kayak orang Ya karena Cokok, misalnya marah-marah, ngamuk-ngamuk nggak jelas kan malu, Sa. Kok marah-marah di sini? Ya pertama pulang ke rumah Bapak, Teh Novi. Bapak itu mana? Di Kampung Benda, di daerah Kompos, naik ojek, minta dibayarin lah sama adik yang dari Ibu Ono. Bilangnya berantem, udah gitu kan dia pakai pakaiannya seksi. Nggak tahu gimana, udah dibayarin sama adik yang Ono gojek 50.000 kalau nggak salah. Saya juga masih ada no WA-nya. Katanya dia berantem terus dicakar, digebuk, digetok pakai sapu, pada biru kan ini ada bekasnya sama adik Ono. Oh, dipukulin? Iya. Kenapa? Terus sempat divideoin, terus saya minta videonya nggak dikasih. Kenapa? Maksudnya saya juga kan itu minta videonya buat bukti ke Teh Novi juga, nggak dikasih. Kenapa? Abis itu dipulangin ke sini aku sama minta Bapak. kita talangin buat ongkos dulu teh, maksudnya gitu kan nggak Enggak. dikasih. Terus kamu marah diapain? Aku digebukin, apa pada biru nih.
Iya kenapa? Kok bisa? Ya aku minta ongkos, pasti salangin dulu aja aku punya duit diganti. Nggak dikasih, malah aku digugir di situ. Terus kan dari ngamuk di sana dipulangin ke sini Tenopi sama bapak. Lari lah dia nyampe ke Alfa depan itu, dikejar sama aku, sama suami aku, sama bapak. Itu ngamuk-ngamuk juga di situ. Gue benci lu. Ngamuk lagi di sini, habis perabotan pada pecah gelas. Benci siapa? Benci bapaknya. Gue benci lu, gara-gara lu udah yang kawin gue jadi begini. Gue gagal rumah tangga 2 kali. Gue nggak mau cerai sama si Acil. Ya kan nggak ada yang nyuruh cerai sama suaminya yang di penjara. Kata saya, ya lu mau gimana juga kalau emang dia udah pulang, ya ikutin kalau masih mau bener ya. Dan Novi, saya emang nggak pernah nyuruh cerai. Biar kata dia ngadu mantan mertuanya dulu, suruh cerai. Dari pihak sini mah, keluarga sini nggak pernah nyuruh cerai. Biar kata tahu gitu kelakuan suaminya kayak gimana. Terus ini juga jadi beban pikiran. Mungkin kemarin Tenopi kan mama puasa sempat dirawat, sakit. Terus kan dia kerjaannya udah pindah. Minjem lah saya sama mantan majikan mama duit 2 juta. Itu juga jadi bahan bangkitan dia, Tenopi. Gue pusing, gue capek kerja, gue mikirin utang katanya. Kata saya, kalau emang itu jadi beban pikiran, utang 2 juta, nggak usah kerja, kata saya. Biar saya yang bayar. Itu juga masih ada Tenopi WA-nya di HP saya minta mohon sama mamanya Sekalip ya. Bu, saya minta maaf, nggak bisa bayar utang. Emang tadinya kan disuruhnya sama Nisa. Dikali saya, Nisa sehat, nggak bakalan sakit. Saya bilang kan gitu ya, Nisa anggap lagi. Saya kasih tuh bukti-buktinya gini. Saya sampai gade motor, Tenopi, motornya saya gade 2 juta. Bayar utang mamanya si Kalip 500.000 dulu, berarti kan 1,5 juta sisanya ya. Saya masih punya utang. Kalau Tenopi nggak percaya, lihat dah WA-nya. Dia Tenopi lagi ngambil lagi abis ngamuk itu kan pulang ke sono. Ternyata dia naik Grab mobil kali. Minta di WA ke saya, mintalah ditransfer 230. Saya kan nggak ada uang saya sisa 50.000. Saya minta ditransfer sama ponakannya Bosela, Mama Sela yang punya legging di toko Blak Timur. Kakak Sima tolong dong, soalnya dia ngomongnya ngeyakinin, ntar gue ganti, gue nyampe situ, berarti kan mau diganti kali ya pikiran saya. Sil, tolong dong kirimin uang transfer lewat dana Tete Nisa berapa Mama Neng? 225, akhirnya dilempengin 230. Saya baru bayar utang 150 sama Silma, masih kurang 80.000. Ya habis duit 2 juta itu udah saya bagi-bagi kan, tapi belum kemarin bawa dia berobat, katanya ada yang ngunjukin ke sono, saya bawa. Ada yang ngunjukin ke sini, saya bawa. Jadi itu duit 2,5 juta buat bayar ojek, buat bayar dia minta transfer sama orang, buat bayar utang. Jadi begitu baik. Oh jadi ini lagi kamu ya, lagi? Iya, kalau dia normal kan dia nggak mungkin gitu kan. Itu lagi kenapa? Apa? Kalau nggak dikasih obat tidur Tenopi, nggak bisa tidur. Nggak tidur. Saya mikirin kesehatan mama juga kan ini. Mama abis dirawat, jadinya saya bukannya ke sakit apa Ibu? Darah tinggi sama asam lambung. Bukannya kontrolnya, jadi bukan ke RSUD. Saya kan mikirin biayanya juga ya Tenopi kalau umum. Jadinya saya kontrolnya di Puskesmas, cuma bayar 15.000. Lagi bikin kis sama Tenopi, sama Pak RT, saya lagi bikin kis. Oh belum ada kartu kesehatannya ya? Mikirin kesehatan ini, ditambah lagi ini begini, dikali saya nggak ngapa-ngapa. Kata saya, ya Allah, kemarin udah dibalikin sama Tenopi, udah baik-baik aja ya. Begini lagi. Dia mah ngomongnya begitu, nggak gila, mau ngapain dia berdiri-diri berjam-jam di situ Tenopi, di jembatan. Ntar dia pergi kemana, balik lagi. Padahal kemarin udah bagus ya? Iya udah bagus, kalau dia sehat kan dia nggak bakalan begitu. Tapi emang nggak boleh ke-trigger sih, nggak boleh ke-trigger sedikit pun. Iya. Jadi gimana Mbak maunya Mbak? Enggak tahu.
Kemarin mah dibawa ke orang pinter ya, ibu-ibu sih. Katanya dia ada yang ngikutin ya, saya mah antara percaya nggak percaya dah ya, kanopi gitu. Ya. Katanya ada yang ngikutin cowok gede tinggi, katanya ada yang demen sama dia ya, ada demit dah gitu ya, bilangnya nggak mau keluar katanya dari badan dia, resep sama dia gitu. Belum diapa-apain baru dibaca-bacain air didepak, minyak didepak, sampai kagak mau lagi tuh si emak, nggak sanggup dan yang katanya bawa aja pulang. Ini saya kasih videonya ke Kapita. Oh, kesurupan. Didepak-depak. Belum diruqyah ya? Enggak, belum. Itu kata emak itu bawa aja buat diruqyah katanya. Ini mah kayaknya kudu diruqyah gitu. Betul diruqyah. Pak Ustadz ya? Oh itu tapi ya, belum? Ada nih kanopi obat dari Puskesmas nih. Mau lihat, tapi belum diruqyah? Belum. Saya minta obat kan, obat penenang. Puskesmas. Mau lihat kak obatnya? Apa enggak? Mana coba lihat? Coba mak. Coba obatnya apa aja? Aku lihat mbak. Ini sih. Kalau nggak salah ini yang obat tidurnya ada yang satu. Mau apa itu? Kalau sebutin silakan. Iya ini obatnya. Iya ini obatnya. Cuma 3 doang. Iya ini 3. Harusnya yang ini, yang paling ini. Iya sama itu. Yang obat tidur itu. Iya harusnya ini. Itu juga tadi malam sih minum obat malah marah. Ya udah, berarti gimana? Mau dicek dulu? Iya, dicek aja. Nanti biar bisa ngelamar kerja kan? Kita iniin apa? Kalau emang mau disuruh kerja Kerja salon. Tenopi, kerja aja dulu di tempat Tenopi nggak apa-apa. Biar dia tenang. Jangan sampai nanti kalau lagi diobatin, kita mau aku ke Pak Ustadz dulu deh ya. Gimana mbak? Iya, terserah ke Pak Ustadz dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya lagi diobatin, jangan bilang pulang-pulang dulu. Ya kan? Kan kita biar bisa kita pantau, Mbak. Waktu kemarin itu emang aku lihatnya kan udah bagus ya. Dari sorot matanya kan, Mbak, kita lihat, oh ini udah bagus nih gitu. Terus berapa hari di yayasan aku nanya sama orang yayasan gimana? Bagus, udah bagus. Ya udah, makanya kita kembalikan kan. Nah, emang dokter tuh menyarankan untuk tidak boleh ke distract hal-hal yang pikiran dia, betul gitu, karena yang namanya belum pulih total pastinya kan kalau ada kegesrek itu pasti ada timbul lagi. Kemarin juga Kanopi yang sama Teh Sandra itu yang kerja di Jakarta. Kak Sandra WA saya, Teh ini bisa begini-begini, kalau bisa periksa dulu ke psikiater. Ke psikiater. Terus saya WA dia ya, Sa ini gimana gini-gini. Enggak kok, gue baik-baik aja. Berarti udah mulai dari situ juga dia udah ini. Dari mana? Dari yang kata kerja di Jakarta. Sebelum pindah ke Cibinong, kayaknya mah udah, cuman nggak terlalu. Makanya Kak Sandra sampai WA saya begitu. Nah, terus kalau lagi pemulihan nggak boleh sentuh alkohol, nggak boleh ngerokok. Ngerokoknya Kak. Kalau ngerokok kan itu ada ini kan, apa namanya? Iya. Itu akan memacu lagi biasanya kayak gitu. Cuma pengennya kan diem dulu di Tenopi, nggak buru-buru balik. Bukan saya nggak mau nerimain kalau dia nganggur di rumah dalam keadaan sehat normal, saya terima Kak, nggak apa-apa. Jadi nggak ngeganggu ke mamahnya juga. Tapi kemarin pas pulang langsung dapat kerja nggak lama kan? Ya nggak lama, itu juga dengan berat hati laki saya yang ngizininya. Karena supaya ada kegiatan. Iya, ini kan cuma 2 minggu. Terus nggak lama berhenti lagi ke Jakarta. Terus nggak lama berhenti di Jakarta, pindah dan sebenarnya kalau dia kerjanya happy tanpa ada pikiran itu nggak ada masalah. Kerjanya harus happy. Ya itu, capek nih itu, gue mikirin utang nih. Ya kata saya jangan jadiin beban ya, nggak bisa kali ya, tetap aja kepikiran. Saya mau pengennya dibawa sama Tenopi, nyampe bener-bener pulih. Lama nggak apa-apa, nggak jadi masalah, yang penting bisa baik-baik aja gitu kan Opi keadaannya. Biar bisa bantu-bantu juga ya. Biar bisa bantu-bantu di Tenopi.
Kan Nisa cakep, Sa. Coba kalau Nisa diapa-apain sama orang. Takut Saya ya? ngulang, ya iya teh. Kalau nggak sayang mah ngapain sih dirawatin, diurusin, dimelangin, bagianin baik dah di jalanan gitu ya, Tenopi. Kalau kita masa bodoh sama keluarga. Enggak, harus beruntung masih punya keluarga yang sayang Dari banyak. kecil teh nih suami saya teh yang ngasih makan, yang nyekolahin. Dari pertama saya nikah, suami saya segitu baiknya bawa Neng ke sini sekolahin. Dia nih sama si Rian. Sampai sekarang. Bener ibu sama ayahnya. Kan cerai dari saya kelas 2 SD apa kelas 3 SD mama sama bapak. Saya dicerai enggak, enggak dan nikah lagi sanggar waktu. Nah, anak perempuan, kalau anak lanang hidup di jalanan nggak bakalan diapa-apain orang, ya teh. Kalau anak cewek, ya Allah, ngeri, Sa. Masih bersyukur Nisa banyak yang peduli, banyak yang sayang di mana-mana, banyak yang kenal Teteh. No, si Nisa ada di sana. Oh, no, si Nisa kenapa? Coba kalau nggak ada yang kenal, nggak ada yang peduli, udah masa bodoh. Sayang sama Nisa kan, paling mukanya bersih teh tadiannya. Ini udah hitam lagi karena nggak dandan kali ya. Ngerokok. Iya. Rokok terus ya? Iya. Begitu nggak dikasih uang. Kemarin udah segitu cakepnya. Pas kerja? Oh, ini juga kagak boleh pisan bau Tenopi dibasahin. Disemprot vitamin, cur biar kata kagak mandi juga. Itu tiap per berapa jam sekali basah ini baju sama celana. Cuci muka, cuci rambut. Tapi kagak mandi-mandi. Sayang sama diri Nisa jangan semuanya dijadiin beban. Kalau ada apa-apa ngomong, jangan marah-marah sama kamu. Kalau suruh minum obat ngerti. Iya, setuju. Iya, ingat sama anak. Nisa punya anak 2. Sayang nggak Nisa sama Iki? Sayang lah. Ya iya, makanya Kemarin harus di berubah. yayasan kangen anak terus. Iya. Ya kan? Ya udah, ya. Teh berarti aku Rukia dulu ya. Teteh bawa aja. Tapi tetap pegang HP ya, nggak mau diinin HP-nya. Ya nanti kalau cek ke rumah sakit ngobrol dulu sama dokter. Ya, yuk. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Tapi jangan kabur ya. Ya. Saya mah pesennya gitu aja teh, jangan buru-buru dipulangin nanti saya mah. Bukan, maaf ya teh, jangan salah ngertiin. Kok keluarganya nggak mau nerimain? Bukan teh, saya takut ngeganggu kesehatan mama gitu aja. Suami saya juga mesennya gitu. Kalau di Tenopi lama nggak jadi masalah, Neng. Yang penting bisa sehat, keadaannya baik-baik aja. Disuruh kerja di Tenopi nggak apa-apa, bantu-bantu Tenopi. Mau nyuruh ngepel kayak nyapu kayak, yang penting dia ada di sono, ada Bisa dalam bantu-bantu pengawasan ya? Tenopi. Iya. Kalau buru-buru dipulangin apa dia minta pulang? Bohong, Kak. Ntar dia begini lagi, kita repot lagi. Mending kalau nggak abrak-abrakan. Maksudnya nggak kelayaban, ntar naik ojek minta ditransfer. Kan kita malu, Kak, minim-minim duit mulu sama orang. Iya, paham. Iya, kalau kita bisa ganti si ayah lagi kerja. Kalau ayah lagi nggak kerja, lah kita ganti dari mana? Kita udah bisa makan sehari-hari, bayar rumah aja udah bersyukur, Sa.